Sebuah ritual pengorbanan harus dilakukan untuk mencegah monster iblis keluar ke permukaan bumi. 5 orang harus mati malam itu. Sanggupkah Dana dan kawan-kawannya menyelamatkan diri dari serangan zombie, monster, hantu, dan makhluk-makhluk mengerikan lainnya? Yuk kita saksikan alur cerita filmnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan like channel Tante. Terima kasih. Cerita dibuka dengan memperlihatkan beberapa orang yang sedang membicarakan tentang gagalnya kantor cabang mereka di Swedia, sehingga hanya tinggal cabang di Jepang dan cabang mereka saat ini yang masih bertahan. Scene pun berlanjut menunjukkan para tokoh dalam film ini, yaitu Dana, Jules, Kurt, Holden, dan Marty yang sedang bersiap-siap menghabiskan weekend di kabin milik sepupu Kurt. Dan tanpa mereka sadari, ada seseorang yang mengawasi mereka sedari tadi. Berlanjut ke Stisterson dan Hadley yang sedang membriefing pegawai baru bernama Daniel di sebuah lokasi pengintaian. Sementara itu, Dana dan kawan-kawan mampir di sebuah tempat pengisian bahan bakar. Namun, tempat itu terlihat terbengkalai. Tiba-tiba, si pemilik muncul mengagetkan mereka. Dan karena si pemilik sangat kasar, mereka pun segera pergi setelah mengisi bensin. Perjalanan mereka melalui hutan dan lembah yang sangat indah. Namun, akhirnya mereka pun sampai dan sangat senang karena kabin itu terlihat sangat nyaman. Scene berlanjut ke Holden yang melihat sebuah lukisan menyeramkan di kamarnya. Dia pun menurunkannya, tapi ternyata di belakang lukisan itu ada kaca tembus pandang ke kamar Dana, namun hanya dari sisi Holden saja. Tapi si Holden ini ternyata gentleman teman tante. Dia segera memberitahu Dana tentang kaca itu dan menawarkannya untuk bertukar kamar agar Dana lebih nyaman. Dana tentu saja setuju dan langsung menyukai karakter Holden. Dan tanpa mereka tahu, ternyata seluruh ruangan di kabin itu dipasangi CCTV yang dimonitor oleh sebuah lembaga eksperimen khusus. Saat itu, Lynn dan Stisterson sedang membahas obat peningkat libido yang sebelumnya telah diberikan pada Jules lewat cat rambut pirangnya. Jules memang sempat mencat rambut hitamnya menjadi pirang sebelum berangkat. Scene pun berlanjut yang menunjukkan Dana dan kawan-kawan bersenang-senang di danau tepi kabin. Sementara itu di lembaga, para staf sedang mengadakan taruhan tentang skenario apa yang akan diambil oleh Dana dan kawan-kawannya. Namun, Daniel si pegawai baru tidak ikut bertaruh, sehingga Lynn pun menanyakan sebabnya. Daniel berkata dia hanya tidak mau saja. Jadi, di kabin itu telah disiapkan banyak skenario kengerian untuk Dana dan kawan-kawannya. Dan mereka sendiri yang nanti akan memilih skenario untuk mereka. Beralih ke Dana yang sedang bermain True or Dare. Tiba-tiba, pintu ruang bawah tanah terbuka dan Jules menantang Dana untuk turun ke ruang bawah tanah itu. Dana pun turun dan melihat ruang bawah tanah itu penuh dengan lukisan dan benda-benda aneh. Tiba-tiba, Dana dikejutkan dengan sebuah lukisan wanita, sehingga yang lain pun bergegas turun. Marty menemukan sebuah lampu lentera dan menyalakannya. Begitu lampu menyala, mereka semua terpana melihat benda-benda aneh yang ada di situ. Benda-benda itu semuanya mengandung mantra teman tante. Itulah skenario yang disiapkan oleh lembaga eksperimen itu. Satu persatu dari mereka mulai terpikat dengan salah satu benda yang ada di situ. Holden dengan sebuah kotak musik, Jules dengan sebuah liontin, Marty dengan sebuah pemutar film, Kurt dengan sebuah bola besi. Sampai akhirnya, Dana lah yang memecah keheningan dengan membaca sebuah buku diari milik Anna Passion Buckner.
Buku itu menceritakan tentang ayah Anna yang menyiksa dan membunuh ibu dan saudara-saudara Anna. Dan pada akhir buku itu ada sebuah mantra dalam bahasa Latin. Pada saat Dana akan membaca mantra itu, Marty melarang, namun Dana tetap membacanya. Dan bersamaan dengan dibacanya mantra itu, zombie keluarga Buckner pun bangkit dari kuburnya. Dan di lembaga pun semua bersorak bahwa mereka sudah mendapatkan pemenang taruhan malam itu, yaitu yang memilih skenario zombie keluarga Buckner. Stisterson dan Hadley pun sangat senang zombie Buckner yang terpilih, karena mereka selalu berhasil membunuh korbannya. Dan Hadley berkata kalau mereka akan mengalahkan lembaga Jepang yang sampai saat ini selalu menjadi nomor 1. Scene pun berlanjut memperlihatkan Kurt dan Jules yang sedang bermesraan di hutan. Dan ketika Jules tidak jadi melepas bajunya, para penonton pun kecewa dan bubar, teman tante. Akhirnya, kabut feromon dilepaskan oleh Hadley. Kurt dan Jules pun terpengaruh oleh kabut feromon itu. Stisterson, Hadley, dan Daniel pun menonton adegan oho-oho itu dengan serius. Tapi tiba-tiba Jules pun menjadi yang pertama tewas malam itu. Kemudian Hadley menarik sebuah tuas yang mengalirkan darah ke sebuah simbol. Scene berpindah ke Marty yang mendengar suara-suara aneh dan akhirnya memutuskan untuk keluar kamar, sehingga Dana dan Holden yang saat itu sedang bermesraan pun terganggu. Sesampainya di luar kabin, Marty termenung dan tiba-tiba Dana yang melihat Kurt berlumuran darah pun menanyakan di mana Jules. Kurt bilang kalau Jules sudah tewas dan mereka harus segera pergi dari tempat itu. Dana pun segera membuka pintu untuk keluar mencari Jules. Namun, Dana langsung menjerit sekuat tenaga sambil melempar kepala Jules. Kurt dan Holden segera berusaha menutup pintu agar si zombie tidak masuk, sedangkan Marty menutup jendela. Kurt pun bilang kalau zombie itu ada lebih dari satu, dan Dana tiba-tiba sadar bahwa ini ada hubungannya dengan mantra yang dia baca tadi. Mereka pun memutuskan untuk tetap bersama dan segera menutup semua jendela serta pintu yang ada di kabin itu. Namun, bukan hal itu yang diinginkan Hadley. Dia pun segera melepaskan suatu zat yang terhirup oleh Kurt sehingga Kurt berubah pikiran dan memutuskan agar mereka berpencar. Tiba-tiba, salah satu zombie berusaha mendobrak pintu. Kurt pun menyuruh mereka semua untuk bersembunyi di kamar. Dan begitu mereka semua masuk, pintu pun dikunci oleh Hadley. Pada saat Marty mau menutup jendela, dia menemukan sebuah kamera di lampu meja yang pecah. Dia pun mengira kalau dia sedang diprank oleh reality show. Namun, Marty mencoba kabur dari zombie itu. Tapi, akhirnya Marty pun tewas. Dan Hadley segera menarik tuas kedua yang menyebabkan terjadinya gempa kecil di situ. Sementara itu, Dana sedang berusaha menghalangi zombie yang ingin masuk lewat jendela kamarnya. Pada saat Dana terdesak, Holden menolongnya. Mereka pun menggeser ranjang untuk mengganjal pintu, dan Dana melihat sebuah pintu di bawah ranjangnya. Mereka pun turun, dan Dana langsung sadar bahwa itu adalah ruangan yang disebut di buku harian sebagai tempat penyiksaan oleh ayah Passion Buckner. Dan ketika Harlon memeriksa seisi ruangan untuk mencari jalan keluar, Dana menusuk si zombie dengan besi tajam. Namun, si zombie masih hidup.
Akhirnya, Dana pun mengambil pisau dan dengan kalap menusuk zombie itu berkali-kali. Akhirnya, zombie itu pun tewas. Belum sempat menarik nafas, mereka dikagetkan dengan Kurt yang muncul tiba-tiba dan membawa mereka keluar lewat pintu yang menembus keluar kabin. Dana yang tidak melihat Marty bertanya pada Kurt dan Kurt bilang kalau Marty sudah tewas. Akhirnya, mereka pun sampai ke mobil mereka. Scene berpindah ke tayangan lembaga di Jepang yang memperlihatkan para korban berhasil mengalahkan skenario iblis. Lembaga di beberapa negara lain juga kelihatannya gagal. Stiserson pun menjadi sangat kesal. Berarti harapan mereka tinggal skenario zombie lembaga mereka saat ini yang masih berproses. Tiba-tiba Lin mengatakan bahwa mobil Dana sudah melewati terowongan. Stiserson yang kaget kenapa terowongan itu masih terbuka, segera menuju ke bagian maintenance. Harusnya terowongan itu diledakkan 1 jam yang lalu agar menutup jalan keluar. Akhirnya, Stiserson berhasil membuat terowongan itu meledak tepat pada saat mobil Dana berada di dalamnya, sehingga memaksa mereka kembali mundur. Mereka pun semakin bingung karena jalan keluar harus melewati sebuah jurang besar. Kurt berencana melompati jurang itu dengan motor yang dibawanya dalam mobilnya dan akan kembali menjemput mereka dengan bala bantuan. Mobilnya kan mobil trailer teman tante, jadi muat motor. Dan ketika Kurt melompat, tuas ketiga pun ditarik. Mereka akhirnya masuk kembali ke mobil dan mencari jalan keluar lain. Namun tiba-tiba, Dana yang terjebak di mobil yang tenggelam itu pun berusaha berenang ke permukaan. Dana pun akhirnya berhasil sampai ke permukaan. Namun tiba-tiba seorang zombie langsung menyerangnya. Scene pun memperlihatkan para staf di lembaga yang berpesta merayakan keberhasilan mereka. Sementara di monitor CCTV terlihat Dana sedang berjuang mempertahankan hidupnya. Tiba-tiba telepon di ruangan itu berbunyi. Hadley menerima kabar buruk bahwa skenario mereka belum berhasil karena ternyata Marty masih hidup dan menolong Dana. Marty pun mengatakan bahwa ada konspirasi di balik ini semua. Ada yang mengirim zombie-zombie itu kepada mereka, dan dia memperlihatkan sebuah lift yang ditemukannya dalam rumah. Mereka pun akhirnya turun dengan lift itu dan melihat ruangan-ruangan yang dipenuhi dengan makhluk-makhluk mengerikan. Melihat itu, Dana akhirnya sadar mereka telah dijebak untuk memilih cara mereka akan mati di kabin itu. Dana pun mengamuk histeris. Sementara itu, Hadley dan yang lain di lembaga panik begitu tahu Dana dan Marty ada di salah satu kotak lift. Mereka pun menyuruh keamanan untuk mengeluarkan Dana karena skenario itu baru akan berhasil jika Marty tewas lebih dulu sebelum Dana. Namun, ketika pihak keamanan akan menangkap Dana dan Marty pun segera keluar dan terdengar suara Lin dari speaker yang menjelaskan bahwa kematian mereka semua diperlukan sebagai pengorbanan dalam ritual menenangkan sebuah makhluk kuno yang ada di bawah tanah. Dana dan Marty segera masuk bersembunyi dalam sebuah ruangan tepat pada saat pasukan tentara datang menembaki mereka. Ternyata mereka masuk ke ruangan kontrol. Dana pun langsung menekan tombol-tombol yang ada di situ dan semua pintu kotak yang berisikan makhluk-makhluk itu pun terbuka dan langsung menyerang para tentara. Parah banget ini sih teman tante, sepertinya semua makhluk dan monster dalam mitos-mitos kuno ada di situ semua.
Satu persatu sektor di fasilitas itu lumpuh. Tiba-tiba, listrik pun padam. Sementara itu, Dana dan Marty pun diserang oleh seekor monster burung raksasa sehingga mereka keluar dari ruangan dan dikepung oleh para monster. Di tempat lain, Sticerson, Hadley, Lynn, dan Daniel pun berjuang mempertahankan hidup mereka. Daniel akhirnya tewas, disusul oleh Hadley yang juga ikut tewas. Ketika Sticerson berlari keluar ruangan, dia langsung ditikam oleh Dana. Tapi sebelum mati, dia berbisik kepada Dana untuk membunuh Marty. Akhirnya, Dana dan Marty sampai di sebuah ruangan besar dengan simbol-simbol tempat tuas-tuas tadi mengucurkan darah. Dan tiba-tiba, direktur fasilitas datang menghampiri mereka. Dia menjelaskan bahwa ritual pengorbanan itu harus dilakukan setiap tahun dengan 5 orang yang melambangkan si pelacur, si bodoh, si atlet, si sarjana. Keempatnya harus tewas, dan yang terakhir si perawan, boleh tewas ataupun selamat. Dan apabila ritual ini gagal, maka dewa kuno dalam sejarah akan bangkit dan menghabisi semua umat manusia. Karena itu, lembaga-lembaga ritual didirikan di beberapa negara dengan pertimbangan setiap tahun harus ada satu yang berhasil. 8 menit lagi, matahari akan terbit dan bila Marty tidak mati, maka seluruh dunia akan berakhir. Tiba-tiba, Dana menodongkan senjata kepada Marty. Namun, ketika Marty dan direktur bergulat, makhluk yang menyerang Dana perlahan mendekati mereka. Dana berusaha memperingati Marty. Dan tepat ketika si direktur akan menembak Marty dan Dana yang sudah sama-sama terluka pun terduduk sambil mengobrol. Dana meminta maaf karena telah mencoba menembak Marty. Tiba-tiba terjadi gempa dan wadidaw, film pun berakhir. Rupanya, semua tentang ritual dan pengorbanan itu benar teman tante. Dan karena semua ritual gagal, maka dewa iblis raksasa dipastikan keluar untuk menghabisi semua umat manusia. Demikianlah akhir film The Cabin in the Woods ini teman tante. Semoga kalian yang takut darah gak merinding disco ya nontonnya. Jangan lupa subscribe, like, dan dukung terus channel tante ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa.